Pada video kali ini kita akan belajar untuk membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini dilakukan pada akhir periode atau sering disebut dengan proses penutupan atau closing process. Jadi, atau sering disebut juga sebagai tutup buku atau closing the books. Oke, jadi pada laporan laba rugi, ada akun-akun yang tergolong ke dalam akun nominal. Sedangkan pada laporan posisi keuangan, digolongkanlah dia ke dalam akun real, laporan posisi keuangan. Oke, jadi saldo akun-akun yang dilaporkan pada posisi keuangan, ini saldo-saldonya ini, saldo akun-akun yang terdapat pada posisi keuangan, ini akan terus disertakan dari tahun ke tahun. Jadi, saldonya ini akan dibawa dari tahun ke tahun. Karena bersifat permanen, maka akun-akun ini disebut dengan akun permanen. Atau sering juga disebut dengan akun real. Jadi, akun-akun ini akan terus disertakan dari tahun ke tahun. Akun tersebut seperti kas, piutang usaha, asuransi dibayar di muka, utang, dan semuanya. Semua yang di laporan posisi keuangan disebut dengan akun real, dan itu akan disertakan dari tahun ke tahun. Jadi, maka untuk periode, ini kan akhir untuk 31 Desember 2019. Maka ini akan menjadi saldo awal untuk periode 1 Januari 2020. Itu maksudnya yang akan disertakan. Namun berikutnya, akun-akun yang dilaporkan di laporan laba rugi tidak akan disertakan dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan saldo prive yang ada pada laporan perubahan ekuitas. Ini juga tidak akan disertakan. Karena akun-akun ini hanya melaporkan jumlah untuk satu periode. Nah, jadi ini hanya untuk satu periode ini, untuk yang berakhir 31 Desember 2019, maka akun ini disebut dengan akun sementara. Atau sering juga disebut dengan akun nominal. Maka yang akan kita lakukan jurnal penutupnya adalah untuk akun-akun nominal. Karena dia sementara, maka akun-akun ini akan kita tutup. Makanya disebut dengan jurnal penutup. Ada 4 langkah yang dilakukan untuk membuat jurnal penutup. Langkah yang pertama adalah menutup akun yang bersaldo kredit. Berarti untuk menutup akun yang bersaldo kredit, kita akan letakkan mereka di debit. Yang kedua adalah untuk menutup akun bersaldo debit. Semua akun yang bersaldo debit akan kita letakkan di sebelah kredit. Lalu yang menjadi pembandingnya adalah ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, kita akan menutup ikhtisar laba rugi, yaitu selisih ikhtisar laba rugi yang dikredit dan yang didebit. Oke, yang keempat, kita akan menutup akun prive. Jadi sebenarnya mudah untuk mengerjakan jurnal penutup, yaitu ada 4 tahapan yang akan dikerjakan. Tahapan yang pertama, menutup akun bersaldo kredit. Yang kedua, menutup akun bersaldo debit. Yang ketiga, menutup ikhtisar laba rugi. Dan yang keempat, menutup akun prive. Oke, kita mulai dari yang pertama, menutup akun bersaldo kredit. Nah, jadi semua akun yang dari laporan laba rugi, ini dari laba rugi, yang dia bersaldo debit, bersaldo kredit, akan kita tutup dengan cara memindahkannya ke debit. Sebenarnya kalau kita lihat dari worksheet, ini adalah kertas kerjanya, dari sini kelihatan akun mana saja di kolom laba rugi yang bersaldo kredit. Ada penjualan dan ada pendapatan. Itu ada 2 yang bersaldo kredit, maka akan kita pindahkan dia kepada yang debit. Maka
angkanya ini yang 270 juta dan tadi pendapatan sewa 5.400.000. Nah, kalau kita totalkan ini adalah 275.400.000 rupiah. Untuk menutupnya, maka yang dikredit kita munculkan ikhtisar laba rugi sebesar yang bersaldo kredit. Lalu langkah yang kedua adalah menutup akun bersaldo debit. Jadi kita kumpulkan semua akun yang ada sebagai akun nominal dari laporan laba rugi yang bersaldo debit akan kita letakkan di sebelah kredit. Oke, jadi kalau kita perhatikan kembali dari worksheet tadi sebenarnya akan mudah juga kelihatan yang bersaldo debit itu ada ini semua. Retur penjualan, kemudian beban pokok penjualan, kemudian beban upah dan gaji, beban penyusutan, oke, semua beban ini, kemudian beban pokok penjualan, kemudian retur tadi, yang dia bersaldo debit, akan kita letakkan di sebelah kredit. Maka dengan angka yang sama ya, dengan angka yang sama, dari sini juga sama, dapat angkanya. Retur penjualan di sebelah kredit ini angkanya 2.150.000, beban pokok penjualan 72.100.000, kemudian beban upah dan gaji ini 117, ini semua tinggal mengikuti sampai yang 600.000. Jika kita totalkan yang semua ini yang bersaldo debit ini totalnya adalah 213.950. Kalau lihat di sini juga bisa, angkanya adalah ini. Maka yang didebit sebagai pembandingnya adalah ikhtisar laba rugi. Oke, tadi yang langkah pertama adalah menutup yang bersaldo kredit, kita letakkan di debit. Yang kedua yang bersaldo debit, kita letakkan ke kredit. Maka yang ketiga adalah menutup ikhtisar laba rugi. Jadi kalau kita perhatikan, di sebelah kredit ada ikhtisar laba rugi 275.400.000 dari penjumlahan ini. Kemudian di sebelah debit, ikhtisar laba rugi 213.950.000. Kalau kita perhatikan, ikhtisar laba rugi yang di sebelah kredit itu lebih besar daripada yang di sebelah debit. Berarti untuk menutup ikhtisar laba rugi ini, kita perlu menambahkan sebesar selisihnya di sisi debit, supaya dia jumlahnya sama. Jadi kalau kita kurangkan 275.400.000 dikurangkan dengan 213.950.000, ini dikurangkan, ini rumusnya, maka ketemu 61.450.000. Berarti ikhtisar laba ruginya di debit karena lebih kecil debit, supaya kalau ini ditotalkan maka akan jumlahnya sebesar kredit. Maka kalau kita totalkan antara debit ini dengan ini, maka ketemu 275.400.000. Antara debit dan kredit itu sudah sama. Kalau debit dan kreditnya sama, berarti itu hasilnya sudah saling menolkan. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan yang dikredit itu namanya adalah modal. Kalau kita perhatikan yang modal ini 61.450.000 ini adalah sebesar laba bersihnya. Sebenarnya yang ini. Maka beginilah caranya nanti yang dari akun-akun sementara sebesar laba ini, beginilah caranya ini akan pindah kepada akun real melalui nanti perantarannya melalui modal ini, masuk ke peningkatan modalnya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan menutup priva. Priva itu adalah bersaldo debit. Kalau kita cek di sini di worksheet, ini priva itu adalah bersaldo debit. Karena dia bersaldo debit, maka akan kita letakkan di saldo kredit. Ini privanya jadi di kredit, yang di debit itu adalah modal.
Nah, jadi perhatikan modalnya di debit itu artinya sedang berkurang. Kenapa berkurang? Karena ada priva. Priva artinya pengambilan uang pribadi dari perusahaan. Oke, kalau bisa kita perhatikan, ketika ini adalah sebesar laba yang ini, laba, maka modalnya dikredit. Modal dikredit artinya sedang bertambah. Oke, jadi demikian caranya untuk membuat jurnal penutup bagi perusahaan dagang.